Halo, selamat siang rekan-rekan dimanapun berada. Kali ini podcast bincang-bincang kita siang ini kedatangan seseorang yang bergelut di dunia bisnis penjualan langsung. Jadi ini dia yang kita undang langsung CEO PT Mas Group Marisi Abadi Sejahtera, Pak Thompson Marisi Parapa. Selamat siang Pak Thompson. Selamat siang. Apa kabar nih Pak Thompson? Sehat dan excited. Lama sudah nggak ketemu sebenarnya karena beliau selalu sibuk. Keluar kota terus. Sibuk untuk membangun bisnis. Itu jadi bukan karena kita belum sempat, tapi beliaunya memang punya sedikit waktu lah. Kalau hal-hal seperti ini dia sibuknya bisnis. Ya, betul itu. Karena kita punya mimpi yang besar, kita punya goal yang besar, ya. Terkait mengembangkan sayap-sayap Mas Group ini, misi utamanya untuk menusantara setiap SDM yang mau bergabung untuk menjadi tenaga pemimpin yang profesional, ya. Darah, air mata bisa jadi bercucuran. Ya, dipenuhi dengan cucuran air mata juga. Karena dulu begini, tidak sedikit saya hampir mau menyerah untuk membangun bisnis ini. Akan tetapi saya selalu melihat apa ke depan. Saya selalu melihat visi ke depan. Mengingat daripada banyaknya tantangan, banyaknya problem yang terjadi di dalamnya, ya hampir juga saya mau give up dalam membangun bisnis ini. Tetapi berkat Tuhan dan berkat motivasi, punya mimpi yang besar, saya lalui, saya lewati dari step by step, dan pada akhirnya sekarang ini, puji Tuhan lumayan, alhamdulillah sudah berada di performa walaupun belum terbaik, tapi sudah masuk di performance yang standar. Bagaimana mengembangkan sayap yang lebih besar lagi, kita memiliki fondasi yang kuat. Jadi bukan langsung besar seperti ini Mas Group, kawan-kawan. Di situ ada perjuangan yang mungkin kalian kan melihatnya, Mas Group sudah berdiri, sudah besar. Kalian kan melihatnya seperti itu, tapi kalian tidak tahu bagaimana di belakangnya kan begitu. Betul. Terus apa sih motivasi Pak Thompson membangun awal Mas Group ini? Yang membuat motivasi utama, yang membuat hasrat itu terus dipacu gitu, apa sih? Jadi begini, sesungguhnya saya sebelumnya kan sebagai seorang karyawan di perusahaan yang lama, banyak yang saya melihat dalam suatu sistem di dalam kinerja tidak memanusiakan manusia. Yang menjadi motivasi saya dasarnya adalah bagaimana saya, karena berawal dari keterbatasan ekonomi orang tua, berawal dari keterbatasan pendidikan, berawal dari keterbatasan kemampuan, sehingga saya berpikir banyak orang yang sama seperti saya, dan ini akan menjadi suatu batasan untuk membuat suatu pergerakan perubahan di dalam ekonomi maupun di dalam suatu mindset, paradigma manusia. Apabila kalau orang tuanya miskin, sudah membatasi dirinya untuk bisa menjadi kaya. Dan kalau sudah yang namanya dia anaknya petani, sudah membatasi dirinya anaknya menjadi petani. Kalau orang tuanya petani, anaknya juga sudah mindsetnya jadi petani. Karena saya berpikir begini, bagaimana agar orang-orang atau SDM yang saya bangun di dalam perusahaan ini, mereka bisa menikmati hidup, mereka bisa menikmati kebahagiaan bersama keluarganya, mereka bisa menikmati kesuksesan bersama keluarganya kelak nanti. Ketika mereka sudah berumur di atas 30 tahun, ya saya dan teman-teman yang ada di Mas Group sudah memiliki yang namanya setidaknya tidak lagi
kesulitan ekonomi. Sudah pasti mereka sudah memiliki rumah, memiliki mobil, dan memiliki aset, dan anaknya berpendidikan. Itu motivasi untuk SDM. Tapi kalau untuk motivasi saya mengembangkan usaha ini ya tentunya bagaimana agar bisa mampu berkompetisi, mampu bersaing di dunia bisnis yang ada di Indonesia. Saat ini seperti kemarin saya undang juga itu manajer Bapak di cabang Mandeling Natal. Ya, Katanya kalau Mas Group ini menargetkan tahun 2025 itu di 50 cabang. Benar ya Pak ya? 2025 ya, sebenarnya target kita 100. Namun untuk progres sampai ke 100 ini di 2025 kita mencapai 50 cabang. Bahkan saya punya target besar 200 cabang Di seluruh di Indonesia. seluruh Indonesia. Target besar ini. Karena kita nggak bisa berjalan dengan apa yang kita mampu, tapi apabila kita sudah punya goal yang besar, mimpi yang besar, Tuhan juga akan ikut campur tangan. Energi positif juga akan ikut menyertai. Energi positif juga akan ikut menyertai. Gitu guys. Ada beberapa produk dari Mas Group yang dijual langsung kepada masyarakat. Yang rata-rata yang saya lihat tujuannya bukan hanya kepentingan bisnis, tapi sebagian membantu masyarakat. Memang seperti itu arahan dari atas. Iya. Atau bagaimana? Jadi begini, proses pendistribusian kita itu munafik juga kalau kita tidak mencari keuntungan. Betul. Namun keuntungan yang kita ambil di dalam hal ini, bagaimana agar manfaat yang kita bangun di dalam sosialisasi ke masyarakat tersebut, mereka merasakan manfaatnya yang sesungguhnya, bukan hanya sebatas dari herbalnya saja. Tapi bagaimana kita buat pelayanan yang sempurna, selalu memberikan suatu perhatian kepada si pasien masyarakat tersebut. Betul. Supaya mereka memiliki motivasi yang tinggi untuk sehat, hidup sehat. Jadi bukan hanya sekedar kita transaksional profitnya saja, tapi kita juga memberikan motivasi, semangat hidup, dan pola hidup. Nah, karena penyakit itu kan sebenarnya awalnya bukan hanya karena adanya penyakit di dalam tubuhnya. Munculnya sebuah penyakit itu rata-rata kebanyakan dari pikiran manusia, yang kebanyakan memikirkan sesuatu yang membuang-buang energinya, dan kemudian dia akan menjadi melemahkan imun. Nah, dari imun inilah muncul yang sebuah sumber-sumber penyakit. Berdatangan penyakit itu. Gitu guys. Jadi kita berikanlah yang namanya benteng, kita kasih motivasi, kita kasih semangat untuk tetap berolahraga, dan juga untuk memberikan suatu imunitas Ke dalam tubuh itu. kekebalan tubuh. Betul, Cek. Nah, dan herbal itu sangat baik dikonsumsi apabila kalau walaupun dia kondisi sehat maupun kondisi sakit. Karena kekebalan tubuhnya itu sudah ada, serangan penyakit pun sulit menembus. Kenapa mudah orang sakit? Karena sudah diserang duluan imunitasnya, sehingga mudah dia terserang penyakit kayak seperti asam lambung, gula darah, asam urat, kolesterol, jantung. Imunitasnya itu sudah tidak bertahan. Ya, sebenarnya manusia ini diciptakan, sudah didesain sebenarnya dengan sedemikian rupa oleh Tuhan. Masing-masing itu sudah ada antibiotik kita sebenarnya. Tapi karena tidak terlawan antibiotik itu lagi, sehingga terlepas daripada apa yang sudah menjadi serangan-serangan itu, akhirnya bobol. Dan dia kemudian jatuh sakit. Begitu. Iya. Jadi kebanyakan faktor penyakit itu dari pikiran dan pola hidup. Dan pola makan, pola dompet juga. Itu kalau soal pola dompet ya semua pasti berpenyakit kita ya. Iya. Jadi rata-rata yang Mas Group distribusikan ini 100% herbal, nggak ada obat-obat yang nggak ada ya. Enggak ada kalbe, enggak ada kimia, tidak ada kita distribusikan obat-obat yang berzat kimia, semuanya itu murni herbal yang diekstrak ya. Jadi bahan dasarnya itu diekstrak
sampai berbulan-bulan. Nah, itulah yang membuat obat ini bisa menjadi proses untuk mampu membuat seseorang tersebut mendapatkan perubahan di dalam penyakitnya. Betul sekali. Jadi teringat ini Akademisi yang memiliki ilmu tinggi di dalam hal bisnis ini, itu kita driver, kita kasih knowledge, kita kasih wawasan, kita akan godok untuk menjadi orang yang baru melamar kerja, dibentuk dia menjadi manusia yang berkarakter. Kalau orang yang sudah berkarakter itu sama seperti emas. Emas itu jika dibuang ke lumpur pun dia akan tetap menjadi emas. Tapi kalau seandainya dia tidak berkarakter, hanya sesaat. Jadi kita bentuk menjadi pejuang, kita bentuk menjadi seorang yang memiliki karakter yang sukses. Setiap SDM insan yang gabung di dalam Mas Group itu akan tetap kita berikan peluang, kesempatan untuk menjadi seorang pemimpin yang berkarakter dan berkualitas. keren. Tapi saya penasaran nih Pak. Ya. Apa itu? Saya melihat ini di akhir 2019, di awal 2020 kan COVID nih Pak. Oh iya, Iya kan? betul. Saya melihat, mungkin kalian bisa cek, banyak perusahaan yang Tutup ya, bahkan. melakukan Pilot. efisiensi segala macam. Saya lihat malah Mas Group itu jalan. Bagaimana itu Pak? Ya, Apa yang Bapak lakukan sehingga ini menarik ya. Heeh. Jadi pada saat COVID, betul yang Bapak sampaikan bahwa banyak perusahaan yang mengalami struggle, mengalami down, mengalami pilot. Ketika itu pun kalau seandainya saya tidak melawan arus, perusahaan ini pun akan mengalami hal yang sama. Jadi ketika itu 2 bulan saya terus membiayai dan mendanai karyawan. Mereka tidak bisa bergerak apa-apa karena semua itu ada stay at home, ada pembatasan. Iya betul. Nah, tidak bisa bergerak, apalagi kami kan yang bergerak langsung face to face, hand to hand kan. Nah, jadi di situ saya berpikir begini. Saya ambil langkah bukan niat untuk melawan pemerintah, tapi bagaimana saya niat untuk bagaimana memperjuangkan hak hidup orang banyak. Kalau seandainya saya berikan terus secara terus-menerus makan minum mereka karyawan ini, maka terjadilah yang namanya brengsek perusahaan, penyerosotan ataupun terjadi yang namanya kepailitan. Sudah tidak ada lagi dana untuk mendanai tersebut. Kolaps gitu ya. Kolaps. Dan pada akhirnya saya ambil sikap, semua saya perintahkan, saya arahkan semua karyawan yang di cabang. Apabila ada Babinsa Kamtibnas yang melarang kalian melakukan suatu kegiatan, minta kepada mereka pertanggungjawaban hidup untuk kalian. Kalau memang mereka mendanai, membiayai kalian untuk hidup, ya nggak apa-apa, kalian berhenti, tidak apa-apa. Tapi mereka mampu nggak mendanai? Dan sejauh yang kita lakukan itu tidak mampu mendanai, pada akhirnya saya bilang kita tidak melawan pemerintah, tapi kita mau mempertahankan hidup. Pada akhirnya saya buat semuanya kepada karyawan, lakukan, turun, terjun langsung. Dan ternyata momentum itu justru masyarakat menanti. Karena pada saat COVID kita kan di bidang kesehatan. Benar. Nah, tetapi karena memang kita face to face sehingga kita dipersulit, dibatasi. Nah, pada akhirnya kita membuat suatu strategi membagikan hand sanitizer sama masker. Itulah masuk kita kepada masyarakat ketika itu. Oh. Nah, itu intronya. Dulu kan digalang pemerintah untuk Hand sanitizer, sanitizer, masker, masker. kan gitu. Iya. Jadi itu Mas Group juga ikut membantu Iya. dan memanfaatkan situasinya Betul. untuk kelangsungan hidup para karyawannya. Itu cara yang keren tuh. Tanpa menentang kebijakan, tetap membantu masyarakat, Iya. tetap memberdayakan karyawannya Betul. sendiri kan. Keren. Dan kebetulan dirasakan dampak daripada masyarakat. Kenapa? Kebetulan obat kami itu memiliki yang namanya ada antibiotik dan ada juga untuk paru-paru. Karena COVID itu kan awalnya diserangkan paru-paru, Pernapasan. pernapasan. Jadi kebetulan kami memiliki obat yang namanya Cordyceps namanya.
Oh. Cordyceps itu sangat laris ketika itu, bahkan habis-habis sampai dari pabrik pun habis. Jadi justru di situ momentum di tahun 2021 kami mempromosikan banyak orang dan mempromosikan cabang lebih banyak, dan juga SDM karena banyak ketika itu memang angka pengangguran banyak di PHK dan banyak juga yang masuk ke perusahaan kita dari PHK dari perusahaan-perusahaan yang lain. Jadi kita dibalik daripada sebuah tantangan yang besar, kita berdayakan menjadi sebuah potensial untuk menjadi opportunity, peluang di perusahaan ini. Keren. Keren ya, itu salah satu contoh itu. Ibaratnya di setiap ada kesulitan, tidak mungkin tidak ada jalan keluar. Hanya saja ya mungkin kita kebanyakan malas mencari jalan keluarnya, malas berpikir dan malas mencari solusinya, kan begitu. Padahal di setiap kesulitan, misalnya kayak pandemi COVID, ya selalu ada jalan keluar. Cari usaha seperti itu. Ya sama seperti yang dilakukan CEO Mas Group. Gitulah kira-kira. Justru di balik kesulitan, tantangan yang besar, pandemi dunia ya. Seharusnya kita itu ya memang rela dengan situasi itu. Kita harusnya ikhlas dengan situasi itu. Tapi kalau menurut saya sebagai seorang pebisnis, kita harus memberdayakan dan memanfaatkan kesulitan itu menjadi sebuah peluang. Kita harus melawan arus. Ya takut ya kalau melawan arus bisa hanyut ya. Tapi harus mempunyai yang namanya strategi jitu. Tidak boleh kita hanya main barbar begitu saja. Adanya sebuah strategi, program, dan juga ada suatu konsep yang harus kita berikan untuk melawan daripada keganasan dari tantangan dunia ini. Keren. Ya. Jadi sekarang sudah ada berapa cabang, Bapak? Sekarang ini kita masih ada 11 cabang. 11 cabang, 11 guys. cabang di seluruh Sumatera ya. Nah, rencana kita ini mau pengembangan habis Lebaran, Pak. Mau kita buka di Kalimantan. Kalimantan tunggu kedatangan Mas Group, kan Bulan, gitu ya. Ya, bertahap ya. Bulan itu udah kita persiapkan SDM-nya, charging tempat kantor di Kalimantan. Sebentar lagi kan bakal dibuat istana IKN di sana kan? Iya, betul. Terus bulan Mei kita juga akan ekspansikan satu kantor cabang, pembukaan cabang lagi di Sulawesi. Sulawesi, guys. Tunggu kehadiran kami. Mas Group akan ada di sana. Saya penasaran nih, Pak Group. Manajer-manajer di Mas Group itu diambil dari bawah. Saya pernah lihat itu. Tidak ada satupun manajer cabang ya di Mas Group itu yang langsung direkrut, tidak. Mereka memilih dari bawah, diberdayakan, ya dikembangkan SDM-nya, pola pikirnya ditempah, diajari macam ini tuh. Setelah memenuhi syarat, mereka angkat menjadi manajer cabang. Itu yang saya lihat. Tidak pernah sekalipun mereka mengambil manajer cabang itu, memimpin cabang itu dari langsung gitu, atau mencari langsung, enggak, dari bawah mereka pilih. Benar begitu, Pak? Ya, jadi begini. Kami merekrut SDM itu dimulai semua dari punya background apapun dia harus tetap melalui proses dari nol. Tidak ada yang namanya mungkin dia tiba-tiba anak pejabat terus dia mau meminta jadi manajer, tidak bisa. Sogok menyogok tidak ada. Tidak ada juga di sini nepotisme. Nah, jadi semua mau dia sarjana, mau dia magister, mau dia jadi doktor, mau dia jadi seorang profesor, gabung ke perusahaan kami, ya harus tetap dia berawal dari satu. Tapi kalau dia sudah memiliki sebuah knowledge, potensi, dia juga memiliki skill dari luar, ya tentunya pencapaian dia lebih cepat ketimbang daripada orang yang memiliki keterbatasan. Gitu ya. Nah, jadi kalau yang namanya mekanisme ataupun menjadi suatu jenjang karir yang sudah kita tawarkan itu sama. Tidak ada karena faktor pengangkatan, karena faktor saudara, karena faktor ada sogok uang, nggak bisa. Murni pure itu oleh karena kualifikasi. Pencapaian sendiri, prestasinya sendiri. Betul. Gitu kan. Nah, jadi banyak manajer kita saat ini yang mencapainya, ada juga yang sarjana, ada juga yang SMA lulusannya. Kok bisa sama ya?
Tapi pencapaian mereka kalau yang sarjana sudah pasti tentu mungkin dia cukup dengan hanya 8 bulan mencapai progres, mencapai ke situ. Kalau SMA mungkin bisa sampai 2 tahun, bisa 1 tahun, bisa 1,5 tahun. Itu perbedaannya. Nah, tapi ternyata begini Pak, pendidikan itu tidak menjamin punya kualitas seseorang untuk bersaing di dunia bisnis. Karena kalau yang saya lihat di bisnis ini bukan karena masalah SDM-nya yang memiliki kepintaran, bukan itu yang menjadi modal utama. Tapi modal utamanya di sini adalah kemauan, mental, kemauan dan mental. Nah, kalau seseorang yang sudah merasa dirinya pintar, justru itu yang sulit untuk kita arahkan. Tapi kalau orang yang merasa dirinya selalu bodoh, haus akan ilmu dan terus dia akan terus belajar. Bakalan terus belajar. Bakal terus belajar. Dan itulah yang mudah untuk kita driver, untuk kita bisa bentuk di bisnis kita ini. Begitu. Jadi teman-teman yang Anda lulus SMA, jangan Anda merasa pesimis. Gabunglah di PT Marisi Abadi Sejahtera, karena Anda kemungkinan besar 99% ketika Anda memiliki komitmen dan mau belajar di perusahaan ini, Anda akan jadi orang. Jadi Anda bukan lagi manusia yang tidak diperhitungkan. Ketika Anda bergabung di Mas Group, Anda akan diperhitungkan suatu saat. Jadi Pak Thompson bersama Mas Group masih menampung terus. Siapa yang mau bekerja masih ditampung terus? Ya, kebetulan visi kita membangun SDM yang berkualitas. Setiap orang yang bergabung di sini tidak ada kita berikan yang namanya oleh karena kasta, oleh karena perbedaan ras, perbedaan suku, agama, enggak. Semua orang yang tergabung, insan yang tergabung itu akan kita terima. Tapi ada juga selektif lah. Salah satunya selektifnya begini. Tidak akan kita terima apabila tidak pendidikannya SMA 1. Itu sudah mutlak ya. Yang kedua, tidak cacat fisik. Contoh, tidak bisa berbicara. Bagaimana dia mau menjadi pemimpin tidak bisa berbicara? Mohon maaf ya. Nah, kalau yang namanya cacat fisik itu banyak ya. Ada cacat mungkin kakinya pincang. Nah, jadi mohon maaf itu tidak bisa. Gitu guys. Iya. Jadi yang kita terima minimal dia lulus SMA, sehat secara fisik dan memiliki yang namanya penampilan. Berbatas umur kah? Umur batasnya cuma 30 tahun paling maksimal. 30 tahun maksimal. Ya, jadi bukan perusahaan-perusahaan yang seperti biasanya harus ini harus gitu, enggak. Maksimal tuh 30 tahun 30 kalian masih bisa ngelamar. Minimal 18 tahun. Kita boleh ya. Itu aja. Tapi kalau memang dia 17 tahun biasanya dia udah punya KTP nggak masalah. Boleh. Kalau dia udah punya KTP. Gitu guys. Jadi kalau kalian mau pengen bergabung dengan Mas Group, kalian boleh langsung ke kantor pusatnya juga boleh. Nanti kan diarahkan misalnya begini, kalian tidak perlu merantau sebenarnya. Kalau menurutku ya, karena apa? Misal kalian dari Rantau Prapat, melamar kalian di kantor pusat. Kalau rumah kalian benar-benar di Rantau Prapat, kalian akan dikirim ke Rantau Prapat. Ada cabangnya Rantau Prapat. Begitu modelnya. Jadi nggak perlu harus merantau sih sebenarnya. Tapi kalau kalian pengen merantau juga nggak apa-apa, biar dikirim ke Kalimantan. Iya. Untuk wilayah ini banyak. Tabaksel, ya. Mandailing, kalau nggak salah Mandailing Natal ya Pak. Gunung Tua. Mandailing Natal. Orang yang dari Sedempuan bisa juga melamar ke Mandailing Natal, bisa melamar ke Gunung Tua. Di sana ada cabang kita kok. Tapi jika ingin kalian melamar ke pusat, cek aja nanti sekalian saya tulis www.marisiabadisejahtera.com ya. Nama akun media sosialnya seluruhnya adalah MAS Group. Catat baik-baik. Ya, nanti saya tuliskan di sini. Bagi kalian yang ingin bertanya juga, ya kirimkan pertanyaan kalian di kolom komentar. Nanti saya jawab satu persatu. Oke? Sudah berapa banyak sih karyawan Bapak di seluruh cabang? Kalau di seluruh cabang itu baik staf maupun itu kru lapangan dan juga itu manajernya kurang lebih 200 orang. 200 orang. Keren. Nah, semakin banyak semakin baik. Ketika kita penuh lah katakan Sumatera, Pulau Jawa itu sangat menghasil luas. Ada 5 kepulauan terbesar di negeri kita ini, di negara Indonesia ini.
ada Pulau Sulawesi, ada Pulau Kalimantan, ada Pulau NTT, NTB, ya kan? Papua, Jawa. Papua. Dan itu semua akan kita isi nanti. Semakin besar berpeluang untuk kita membesarkan perusahaan. Jadi datang, tidak perlu Anda sungkan, tidak perlu Anda takut, tidak perlu Anda ragu. Setiap orang yang melamar di perusahaan kita ya tentunya akan kita selektif juga, dan kita sudah memiliki yang namanya suatu standar gaji pokok. Ya, ada bonus, fasilitasnya itu ada akomodasi, ada transportasi, ada konsumsi, semua disediakan. Dan ketika Anda baru contoh masuk, diterima 12 sampai 14 hari, Anda difasilitasi seperti uang makan, uang transportasi, uang saku, ada dikasih. Nah, jadi selama masih belajar aja sudah diberikan fasilitas. Apalagi kalau Anda sudah jadi karyawan. Dapat mobil guys. Sudah kemungkinan besar dapat mobil. Aku belum pernah lihat yang perusahaan ngasih mobil ke karyawannya secara cuma-cuma, bisa dibilang. Kadang-kadang perusahaan memberikan itu hanya sebagai inventaris yang tercatat sebagai pajak. Tapi ini benar guys. Kalian boleh tanya siapapun anggota Mas Group, ya, itu real dapat mobil ketika memang dia sudah berprestasi, benar ya Pak ya? Ada pencapaian. Ada pencapaiannya. Jadi bukan hanya ya kalau kau malas-malasan ya nggak dapat mobil lah, mana mungkin kau dikasih mobil. Ya, jadi nggak bisa. Berpangku tangan, diam, duduk, menunggu, terus kemudian kamu diterima ketiban bulan, nggak mungkin. Nggak mungkin. Pasti tentunya ada perjuangan, ada pencapaian, dan di dalam hal itu masuk akal aja perjuangannya. Tidak mungkin diberikan suatu tantangan yang tidak masuk akal. Ada keinginan besar saya untuk bagaimana mengubah mindset seseorang yang mungkin mau pengen dia bergabung tapi gengsi gitu ya. Untuk mengubah gengsi ini tidak bisa kita hidup dan makan dari gengsi. Nah, karena mungkin Anda disuruh diberikanlah suatu pelatihan ke lapangan, itu sangat baik untuk membangun karakter manusia dan membangun kekuatan mental, karena Anda face to face langsung bertemu dengan manusia. Karena kalau kita lihat prajurit TNI itu tidak ada yang dibangun di kantor, itu pasti yang dibangunnya ke lapangan, dan mereka diberikan latihan fisik, bahkan sampai ada pelatihan khusus untuk membangun mental mereka itu menjadi mental baja. Jadi kalau Anda dibawa sebuah training ke lapangan, itu bukan dalam artian menjadi profesi Anda untuk selamanya, tapi itu hanya bagian daripada suatu proses yang membangun dan membentuk pribadi kita agar memiliki karakter dan menjadi pemimpin yang sejati. Karena seorang pemimpin itu butuh yang namanya dia memiliki suatu jiwa sosial. Dia harus empati dengan orang lain dan juga harus memahami situasi kepada orang lain. Jangan sampai Anda pemimpin tapi Anda tidak pernah memahami orang yang Anda pimpin lain. Gitu. Nah, yang kedua, menjiwai orang lain. Nah, yang ketiga, tidak mudah menyerah, supaya Anda menjadi seorang pribadi yang fighter spirit, tidak mudah putus asa ya, dan menjadi pribadi yang kuat, tangguh dan hebat. Kalau Anda misalkan tidak dibentuk, tidak digembleng, sikit-sikit hujan aja Anda sudah nangis, ya, udah cengeng. Nah, tapi kalau Anda sudah dibentuk menjadi pribadi yang tangguh dan kuat, Anda dicampakkan kemana saja Anda akan bertumbuh. Itulah kalau orang yang sudah memiliki pribadi yang kuat, siap pakai. Tidak mudah menyerah gitu ya. Tahan banting. Jadi Anda jangan langsung mempremingkan, menyimpulkan bahwa lapangan itu menjadi profesi Anda, bukan. Itu cuman casing, hanya bagian daripada pembentukan. Namun yang profesi Anda ya menjadi pemimpin, itu yang diutamakan. Apakah pemimpin jadi semuanya jadi pemimpin? Iya, bagi orang yang kan kita anggap untuk kualifikasi yang sudah memenuhi persyaratan sesuai dengan kategori yang sudah ditentukan perusahaan akan menjadi pemimpin. Ya, kalau misalkan Anda bertanya, lah kalau semua jadi pemimpin siapa karyawannya? Iya, betul juga. Ya begini,
kalau semua kampus itu meluluskan yang sarjana, siapa lagi mahasiswanya? Iya, betul-betul. Kan ada generasi. Ya, setiap tahun itu kan dia memiliki yang namanya generasi. Begitu juga perusahaan kami. Tahun ini generasi yang ini senior bisa jadi duluan, no senioritas. Bisa aja junior duluan. Nah, itu tergantung daripada kemampuan dan kompetensi kita. Tapi yang jelas kami selalu menciptakan setiap tahun manajer itu minimal 10 orang akan tercipta, minimal di setiap tahun. Mau nggak kalian menjadi salah satu dari orang ke-10 itu? Pasti mau kan? Kayak kalau mau ya tetap semangat, jangan menyerah, ayo bergabung. Cepat bergabung. Bergabung ya. Dimanapun kalian di setiap cabang yang tersedia, kalian boleh ngelamar. Ke kantor pusat juga boleh. Suatu manusia atau suatu pemimpin atau itu pun perusahaan pasti mempunyai titik terendah. Bapak punya apa sih titik terendah Bapak di Mas Group ini saat membangun Mas Group ini dari 2015 sampai sekarang? Ya, ketika saya dulu titik terendahnya tidak memiliki modal dan saya pinjam uang ke bank pun tidak diakui karena tidak ada objek yang mau diagunkan. Dan bahkan titik terendah saya pernah rumah saya itu disita oleh bank dan mobil saya ditarik oleh leasing. Sangat sedih sekali. Saya juga ketika itu harus berjuang bagaimana membangun usaha, berjuang untuk menghidupi keluarga, berjuang juga untuk membayar cicilan ya. Dan di situ saya betul-betul terpuruk. Dan namun tiada kata untuk selain daripada tidak harus bangkit. Tidak ada kata lain selain daripada be up. Nah, waktu itu ya di tahun 2000 tahun 2015 pertama membangun ini, saya dengan modal zero, nol, tidak memiliki keluarga yang bisa kita anggap untuk membantu, tidak ada sahabat yang bisa membantu. Dan tidak ada juga orang lain ataupun pihak-pihak lain yang bisa membantu. Jadi saya murni karena kuasa Tuhan lah. Juga oleh karena perjuangan yang terbiasa sudah fight, ya tidak cengeng, dan pada akhirnya semua itu bisa dibalikkan. Tuhan membalikkan keadaan itu di tahun 2016 tetap berjuang sampai 3 tahun, sampai tahun 2018 masih tetap berjuang terus. Mobil saya tidak punya, saya naik sepeda motor ke kantor ya. Bahkan rumah pun sudah disita bank ya. Tapi saya tidak pesimis, saya tetap bergerak, terus maju dan terus berkembang. Jadi tidak ada namanya sukses instan. Ini murni. Ini real loh guys. Yang namanya dari zero, dari nol itu murni. Ada orangnya, bukan hanya omong-omong, enggak ya. Yang omong-omong itu sukses dalam waktu instan, singkat. Itu baru nggak mungkin kayaknya. Kalau nggak kita punya pembelajaran dari bawah, kayaknya nggak mungkin lah. Ya, itu titik terendah lah Bapak ya. Ya, itu titik terendahnya yang sangat menyedihkan dan membuat saya itu terpukul, down sekali saya ketika itu, tapi tidak ada pilihan. Saya harus tetap berusaha dan saya harus tetap bangkit, walaupun itu memang menurut saya mustahil. Ya, bagi saya itu sesuatu yang tidak mungkin untuk saya bisa menjadi seperti ini, karena tapi ternyata Tuhan mengirimkan malaikat-malaikatnya untuk membantu kita, ya kan? Kalau mungkin orang yang sudah kaya duluan dari orang tuanya, sudah menjadi konglomerat orang tuanya, kita nggak kaget dan nggak heran. Karena semua objeknya sudah bisa diagunkan. Dan sudah semua ada fasilitas. Nah kalau kita betul-betul dari nol, betul-betul dari yang tidak punya, ya. Jadi kita memiliki yang namanya suatu harapan, memang betul-betul from zero to hero. Kita akan menjadi dari nol yang tidak punya menjadi sesuatu yang wow, yang luar biasa. Dari yang tidak punya sampai bisa membelikan orang lain mobil. Iya.
Bahkan ada konsep sampai kita mau memfasilitasi rumah. Dan ini kebetulan nanti di bulan Desember kita mau tour ke 3 negara. Luar negeri ya. Rencana mau ke 3 negara kita mau tour, biar terisi dulu wawasan karyawan daripada manajer Mas Group ini. Gitu guys. Ya biar mereka juga memandang dunia luar, akan masuk yang namanya sebuah pengalaman, mendapatkan wawasan baru. Nah, dan itu kita fasilitasi. Jadi kantor pusatnya di mana sih Pak? Di Jalan Tritura, di Komplek Tritura Point, nomor A3A, Medan, Kota Medan. Ya, catat ya. Nanti saya catatkan lagi. Kalian juga boleh bertanya di kolom komentar. Nggak apa-apa, jangan ragu-ragu ya. Yang ingin bergabung jangan ragu-ragu, silahkan bertanya di kolom komentar. Nanti saya jawab. Saya kasih alamatnya, saya kasih nomor handphonenya, nomor yang bisa dihubungi. Oke? Kalian kan nggak usah ragu-ragu. Kalau mau ikut bergabung ya bergabung aja. Oh, manajer favorit. Hanya satu kata aja sebut. Manajer favorit. Manajer favorit. Yang terbaik. Ya, favorit terbaik. Saat ini manajer terbaiknya masih jatuh di tangannya Miss Wiwin Luciana. Aku kenal ini mana. Aku kenal ini. Baru juga dapat mobil kemarin. Iya itu. Tahun lalu. Aku kenal itu orangnya. Kecil-kecil cabai rawit juga itu. Oke, jadi kata penutup, saya sampaikan kepada teman-teman semuanya, kalau mau jadi seorang leader, jadilah leader yang hebat. Kalau mau jadi seorang petarung, jadilah seorang petarung yang tangguh. Kalau mau jadi seorang pebisnis, jadilah pebisnis yang handal. Jatuh, bangun itu hal biasa, tapi bangkit daripada kejatuhan itu adalah hal yang luar biasa. Jangan cengeng, jangan pernah menyerah, tetaplah komitmen, konsisten melakukan secara disiplin, maka Anda akan sampai kepada tujuan yang Anda sudah impikan. Selamat bagi Anda, raih cita-cita Anda, raih impian Anda harus menjadi berada diperhitungkan oleh banyak orang. Jangan mau Anda cuma hanya sebatas biasa-biasa saja. The next, you are the next. Go to public. Oke. Mas Group, Jadi, hebat Mas Group, luar biasa. Jadi, one team, one dream, one mission. Iya, itu. One team, one dream, one mission.